warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi
Ikhwatul iman, sidang Jumat rahimahumullah. Mengawali khutbah ini, khatib mengingatkan kepada seluruh jamaah dan diri khatib pribadi agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan bekal yang terbaik untuk kehidupan kita dalam menjalani kehidupan di dunia maupun nanti kehidupan di yaumil akhir. Sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita telah memasuki hari yang keempat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Tentu kita merasa bergembira bisa melaksanakan dan bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini, karena boleh jadi Ramadan kemarin kita masih bersua bersama-sama melaksanakan dengan saudara kita dan tetangga kita. Namun Ramadan tahun ini mereka sudah tidak bisa melaksanakan ibadah saum di Ramadan tahun ini karena mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun boleh jadi Ramadan tahun depan tidak bisa melaksanakan ibadah saum sebagaimana kita laksanakan tahun ini karena kita pun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bekali diri kita ini dengan sebanyak-banyaknya amal ibadah. Karena sesungguhnya yang dapat menyelamatkan kehidupan kita adalah amal ibadah. Karena dunia dan seisinya, entah itu harta, takhta, jabatan dan keluarga, akan kita tinggalkan dan semua itu tidak mampu memberikan keselamatan kepada kita kecuali amal ibadah kita ketika masih hidup di dunia ini. Mari kita isi Ramadan tahun ini dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Kesempatan yang sungguh luar biasa ini harus kita syukuri bersama. Terkait dengan itu, di kesempatan ini khatib ingin menyampaikan materi khutbah, yakni 4 golongan yang diridhokan oleh surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, al-jannatu mustaqatu li arba'atin nafarin. Sesungguhnya surga merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang lisannya senantiasa basah mengucapkan kalimat-kalimat firman-firman Allah yang ada dalam mushaf Al-Quran, baik waktu senggang maupun waktu luang. Senantiasa kita sempatkan waktu ini untuk membaca firman-firman Allah. Janganlah kita menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran merupakan sebuah kebutuhan bagi orang-orang yang beriman. Karena Al-Quran akan syafaatul ummah, akan menjadi penolong kita nanti di yaumil akhir, di mana manusia dikumpulkan dalam padang masa yang luasnya luar biasa, tandus dan panasnya luar biasa. Tidak ada naungan nanti di yaumil akhir, di yaumil mahsyar, kecuali Al-Quran yang kita baca di alam dunia ini. Yang kedua, Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Sungguh pada bulan suci Ramadan telah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia.
Di dalam kehidupan kita ini, kita harus memiliki petunjuk agar jalan yang kita tempuh akan menyelamatkan kehidupan kita, agar hidup kita tidak tersesat dalam kehidupan di dunia ini. Berapa banyak orang yang ingin selamat tapi justru mereka celaka. Mereka ingin bahagia tapi justru mereka sengsara karena mereka tidak berpegang teguh kepada Al-Quran Al-Karim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu lamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasul." Aku tinggalkan dua perkara. Andai kata kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari arah fungsi Al-Quran adalah Al-Quran sebagai obat bagi penyakit hati. Kita hidup di zaman dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Bencana terjadi di mana-mana di belahan dunia ini. Entah itu karena longsor, banjir bandang, gempa bumi, kebakaran dan lain sebagainya. Bukan hanya bencana itu yang membuat kita takut, tapi perekonomian semakin sulit. Harga-harga kebutuhan pokok semakin mahal dan semakin sulit terjangkau. Belum lagi tambah dengan tingkat kriminalitas yang terjadi, entah malam ataupun siang, sepi ataupun ramai, perbuatan kejahatan sekarang terjadi di mana-mana. Maka dengan baca Al-Quran Allah tenangkan hati kita. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mari kita perbanyak baca Al-Quran agar hati kita tenang. Bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Mari kita niatkan dalam diri kita untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, kelompok manusia yang dirindukan oleh surga itu adalah wahafizul lisan, orang yang mampu menjaga lisannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khair aw liyasmut, berkatalah kata-kata yang baik, kalau tidak bisa diamlah. Di era digital sekarang ini, di era media sosial, berapa banyak kita membaca tulisan-tulisan melalui media sosial, kata-kata saling caci-caci, saling menyalahkan satu sama lain dengan kata-kata yang tidak pantas dan baik. Maka ingin saya ingatkan, sesungguhnya orang yang beriman itu pantang hukumnya mengeluarkan kata-kata cacian, makian, fitnah dan ghibah. Kalau kita tidak mampu untuk menjaganya, maka diamlah, yang itu terbaik untuk kalian. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga itu adalah wa mut'imul ji'an, orang yang memberi kepada mereka orang yang sedang lapar. Ramadan ini momentum yang sangat baik untuk mengimplementasikan hadis itu. Nanti sebentar lagi ketika akan datang azan maghrib berkumandang, kita berikan makanan, memberikan minuman kepada mereka yang sedang berbuka puasa, lalu mereka santap makanan dan minuman itu, mereka batal, maka dengan demikian pahala orang yang membatalkan puasa ketika azan maghrib itu akan sampai kepada kita, dan rezeki yang kita berikan kepada mereka Allah akan balas dengan rezeki yang berlipat ganda, dan kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang terakhir, 4 golongan yang dirindukan oleh surga itu adalah wasimu Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis ini, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya di masa-masa yang silam. 11 bulan sebelum datangnya Ramadan ini, mata kita mungkin berbuat dosa, lisan kita berbuat dosa, seluruh anggota tubuh kita berbuat dosa yang seringkali kita tidak menyadari akan hal itu. Maka Ramadan tahun ini bersihkan dan sucikan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan khilaf yang kita lakukan 11 bulan yang lalu. Maka insya Allah, apabila kita mampu konsisten mengisi Ramadan ini dengan ibadah yang terbaik, mengharapkan ampunan Allah, maka nanti 1 Syawal 1445 Hijriah kita akan disucikan oleh Allah sebagaimana bayi yang baru dilahirkan ke muka bumi. Semoga Allah menjaga iman kita agar kita konsisten dengan Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi hamba-hamba yang takwa. Ini saja khutbah Jumat yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hikmah dan kebaikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang berkenan. Barakallahu fil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalu minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa zikr karim wa azim sultanik. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Waj'alna muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alal